Untuk percobaan kali ini adalah mengenai sistem ekskresi urinari. Untuk percobaan ini yang diperlukan adalah air urin dari subjek, yaitu laki-laki dan perempuan. Diusahakan subjeknya mengeluarkan air urin sebanyak mungkin karena akan dilakukan percobaan yang banyak. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan sekresi urinari ini adalah pereksi perak nitrat, asam nitrat, larutan Na-nitroprosid, larutan NaOH, asam asetat pekat, asam asetat glasial, dan larutan Vehling A dan Vehling B. Untuk alat yang digunakan ada piknometer, indikator universal atau pH meter, mikroskop, kaca objek dan penutupnya, tabung reaksi, pipet tetes, serta lampu spiritus. Untuk pengujian sekresi urinari ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk melihat karakteristik dari urin tersebut. Pertama adalah pengamatan mikroskopik urin. Caranya adalah tampung 7 mili urin dalam tabung sentrifuga. Ya, ambil 7 mili kemudian disimpan di dalam tabung sentrifuga. Setelah menampung urin sebanyak 7 mili, kemudian urin tersebut disentrifuga dengan alat sentrifug seperti ini. Kecepatannya 1500 rpm dengan waktu sekitar 5 menit. Simpan tabung sentrifug tersebut ke dalam alat sentrifug seperti terlihat dalam video ya. Kemudian tutup tabung tersebut. Setelah dilakukan sentrifugasi, kemudian buang cairan di atasnya dan kocok endapan atau sedimen yang berada di sisa-sisa cairan. Nah, setelah dikocok, kemudian teteskan pada kaca objek bertutup dan amati di bawah mikroskop. Ya. Kemudian amati sedimen yang terdapat di dalam kaca objek tersebut. Yang diamati adalah sedimen organik maupun anorganik. Sedimen organik meliputi sisa gugusan sel seperti hialin, epitel, granul darah, leukosit, eritrosit, sperma, filamen, uretra, dan lain-lain. Sedangkan sedimen anorganik meliputi senyawa asam urat dan kristal-kristal. Silahkan diamati, kemudian jelaskan bagaimana hasil pengamatannya dan apa yang terjadi jika ada kristal ataupun sedimen organik dan anorganiknya. Setelah melakukan uji mikroskopik, kemudian uji karakteristik urin. Uji karakteristik urin ini pertama langkahnya adalah ambil sedikit urin, kemudian amati warna serta bau urin. Bisa terlihat ya, diamati warna dan bau urinnya. Kemudian ukur pH urin dengan indikator universal atau pH meter. Lihat perbedaan warna yang terjadi atau perubahan warna yang terjadi. Kemudian ukur berapa pH yang tertera di indikator tersebut. Bisa dilihat ya, ternyata hasil pengamatan pH indikator untuk urin subjek adalah 6. Setelah melakukan uji karakteristik urin dengan pH meter, kemudian uji BJ urin dengan piknometer. Langkah pertama adalah timbang piknometer kosong dalam keadaan bersih dan kering. Itu diperoleh sebagai nilai W1. Setelah ditimbang piknometer kosong tersebut, kemudian isilah piknometer tersebut dengan aquades bebas gas. Buang aquades tersebut, kemudian lap hingga kering dan ditimbang kembali sehingga diperoleh nilai W2. Setelah diperoleh nilai W2, buanglah aquades dari piknometer tersebut, kemudian bilas dengan alkohol dan keringkan sampai kering.
maka isilah pignometer tersebut dengan sampel urin, kemudian timbang dan diperoleh nilai W3. Setelah diperoleh nilai W3, W1, dan W2, maka hitunglah BJ urin tersebut, kemudian bandingkan dengan literatur nilai BJ dari urin tersebut. Kemudian, simpulkan bagaimana kondisi urin sampel tersebut berdasarkan hasil uji karakteristiknya. Untuk selanjutnya, lakukan analisa kimia zat-zat yang terlarut di dalam urin. Percobaan pertama yaitu penetapan urea. Caranya adalah teteskan 2 tetes urin pada kaca objek. Kemudian teteskan sampel tersebut dengan asam nitrat. Kemudian panaskan perlahan-lahan atau biarkan cairan menguap. Kemudian amati adanya kristal rombis atau heksagonal dari urea nitrat tersebut. Selanjutnya dilakukan penetapan ion klorida, yaitu caranya masukkan 3 mili urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan beberapa tetes perak nitrat ke dalamnya. Amati adanya kekeruhan atau endapan putih di dalamnya. Jika terjadi kekeruhan atau ada pun endapan putih, menunjukkan adanya ion klorida. Kemudian penetapan aseton dengan cara masukkan 3 mili urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian basahkan sampel tersebut dengan cara menambahkan beberapa tetes larutan NaOH. Setelah itu, tambahkan beberapa tetes larutan Na-nitroprusid lalu kocok. Kemudian tambahkan beberapa tetes asam asetat pekat, kemudian kocok. Amati perbedaan warnanya. Jika terjadi warna ungu sampai merah menunjukkan adanya aseton, sedangkan warna merah menunjukkan adanya alkohol, asam asetat, aldehid, dan asam diasetat. Kemudian lakukan penetapan gula reduksi dengan cara masukkan larutan Vehling, yaitu ada Vehling A dan Vehling B, masing-masing perbandingan 1:1, yaitu 1 mili Vehling A dan 1 mili Vehling B. Kemudian encerkan dengan Aquades sebanyak 4 mili. Setelah itu, panaskan secara perlahan. Saat dipanaskan, tambahkan urin sebanyak 1 mili sedikit demi sedikit sampai warna biru tepat hilang. Jika terjadi endapan merah bata, hal itu menunjukkan adanya gula reduksi. Dengan adanya gula reduksi, maka hitung jumlah gula dalam urin. Bisa dilihat dari hasil pengamatan bahwa sampai warna biru tidak terjadi endapan merah bata. Kemudian dilakukan penetapan kualitatif albumin. Untuk caranya, masukkan urin ke dalam tabung reaksi kira-kira sampai 1/4 isi tabung. Kemudian didihkan perlahan dan amati apa yang terjadi. Kemudian tambahkan 2-3 tetes larutan asam asetat glasial dan kocok. Jika terjadi kekeruhan, menunjukkan adanya albumin. Tingkat kekeruhan ini setara dengan jumlah albumin yang ada. Hasil pemeriksaan untuk uji ekskresi urinari ini bisa dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan literatur yang ada.